Maybach music. Can anybody out there hear me? Hear me? 'Cause I just wanna say. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi Maulana Nurul Sobri di channel YouTube Maulana Nurul Sobri, dan juga di podcast My Pod Story berbagi cerita bersama Maulana Nurul Sobri. Oke guys, gimana kabarnya ya? Semoga kabarnya semua dalam perlindungan Allah SWT dan juga senantiasa dalam berkahnya selalu. Oke ya. Sudah lama saya belum sempat update lagi dan sekarang mulai update lagi. Dan nanti ada seri baru sih guys dari saya. Tapi untuk kali ini di seri saham pilihan ini seperti biasa kita akan melakukan analisa teknikal saham mulai dari tanggal 2 sampai 10 Juni 2022. Adapun saham-saham yang akan kita analisa yaitu seperti Adro, LSIP, KF, MTK, Excel, dan juga SCMA pastinya guys. Dan tentunya konten ini saya buat di tanggal 1 Juni 2022 dan pastinya disclaimer on, oke? Semua keputusan membeli, menjual, menahan sebuah varian produk investasi itu kembali kepada teman-teman semua. Saya hanya memberikan gambarannya saja, maksudnya sebagai set opinion aja gitu, untuk menambah referensi Anda, oke? Oke, langsung saja. Tapi sebelum itu saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah memberikan dukungannya kepada channel YouTube Maulana Nurul Sobri, sudah menekan tombol like, share, juga memberikan komentar, serta memberikan subscribe tentunya. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati Anda semua dan memudahkan dan mengabulkan segala hajat Anda yang baik-baik tentunya. Oke. Dan bagi yang belum, yuk tekan tombol subscribe-nya. Dan juga ingin saya ucapkan juga terima kasih buat teman-teman semuanya. Nanti kita akan buat seri baru ya, nggak hanya tentang saham. Dan di saham juga nanti ada seri khusus nanti untuk mengevaluasi saham. Oke, dan di tanggal 1 Juni 2022 ini juga izinkan saya juga mengucapkan selamat Hari Pancasila. Jadi ini hari ideologinya bangsa Indonesia, negara Indonesia kita, NKRI pastinya. Oke, semoga ideologi negara ini tetap selalu melekat di kita dan kita mampu melaksanakan dan mengimplementasikan nilai-nilai dari ideologi negara kita, yaitu adalah Pancasila tentunya. Ini harus kita jaga karena Pancasila adalah rumah kita. Oke, kita mulai dari saham Adaro ya guys ya. Kita langsung saja. Seperti biasa saya menggunakan platform RHB Trade Smart. Dan buat teman-teman yang pengen buka opening akun ya, atau opening akun di RHB, silakan, sudah ada di kolom deskripsi. Nanti teman-teman semisal bingung silakan kontak aja di WA sudah saya cantumkan itu tadi. Oke, langsung saja di sini kita mulai dari saham Adaro. Saya menggunakan platform RHB Trade Smart versi desktop ya untuk analisa teknikalnya. Teman-teman bebas kok menggunakan platform apapun. Ini hanya sekedar referensi aja buat teman-teman. Oke. Seperti biasa di sini ada beberapa indikator ya. Oke, kita mulai dari stokastik terlebih dahulu ya guys ya. Di sini stokastiknya, di sini untuk saham Adaro ini parameter 1413. Untuk Adaro ini sendiri ya, ini dia sudah masuk fase 70%, tapi ini masih aman, belum overbought. Kalau oversold kan di sini di area 20%, 20%-an ya. Tapi kalau ini dia masih belum masuk fase overbought. Ini masih jauh di 80%, tapi udah mendekati sih sebenarnya sih, nggak jauh-jauh banget. Intinya untuk shortnya sih masih ada peluang untuk penguatan seperti itu guys, berdasarkan analisa stokastiknya tentunya. Oke. Dan juga sini kita lanjutkan di CCI-nya, CCI parameter 10, kita akan kombinasikan nanti dengan parameter 20 dan juga 30. Oh iya, buat yang baru nonton video ini nanti bisa diikutin di flashback video saya sebelumnya. Nanti cara bacanya seperti apa, oke? Pastinya garisnya mengarah ke atas ya, itu yang kita cari. CCI ini mengarah ke atas dan di area 66%-an guys. Artinya ini strong bullish atau strong bullish sebenarnya dari Adaro ini. Untuk parameter 10 dia udah menunjukkan sinyal bullish dan strong bullish ya, dan masih memiliki peluang penguatan. Garisnya mengarah ke atas tentunya. Kalau mengarah ke bawah, kalau di area 0 ke atas ya, ini namanya profit taking atau ya koreksi wajar. Tapi kalau misalnya garisnya mengarah ke atas tapi berada di bawah 0, itu namanya apa? Namanya technical rebound. Oke, dan parameter 20 juga demikian. Ini berada di 66%. Sama parameter 20-nya, mid-nya dia masih bullish dan strong bullish. Parameter 30-nya ini uptrend ya guys ya. Dia di area 31%-an, 31,5% lah kurang lebihnya. Oke, jadi ini masih uptrend guys saham Adaro ini. Nanti kita akan coba lihat valuasinya berapa sih saham Adaro ini nanti. Mungkin di akhir pekan nanti saya akan buat videonya.
Oke, kita lanjut ke MACD ya. Cara bacanya mirip dengan stokastik tadi ya. Pastikan garis warna birunya tuh mengarah ke atas dan kalau bisa memotong garis warna merah ke atas seperti ini ya. Ini namanya golden cross. Kalau garis warna biru memotong garis warna merah ke bawah itu namanya dead cross. Kita harus hindari karena itu bearish ya. Kalau yang golden cross tadi itu bullish, oke? Oke, di sini bisa teman-teman perhatikan garisnya ini mengarah ke atas dan dia masih ada peluang. Mudah-mudahan ini nanti bisa membentuk pola golden cross ya. Jadi nanti bisa uptrend atau bullish, oke? Sekarang terakhir kita masuk ke sini ke candlestick ya. Di sini ada MA moving average, MA1 parameter 5, MA2 parameter 10, MA3 parameter 20. Kalau kita bicara teknikal tuh bebas teman-teman pakai indikator berapa, parameter berapa, yang penting itu sesuai dengan seleranya aja sih gitu. Ini saya pakai MA3, saya pakai parameter 20 karena tujuannya memang untuk scalp atau swing trading lebih tepatnya. Oke, kita lanjutkan di sini. Oops, sorry. Saya akan berbesar dulu guys di sini sebentar. Oke, seperti ini. Oke. Untuk dari ini ya, saham Adaro ini sendiri, kalau MA1 kan warna hijau garisnya tuh, MA2 prinsip bacanya mirip sih dengan MACD dan stokastik ya. Pastikan nanti itu mengarah ke atas dan memotong MA2 dan MA3 sih MA1-nya, oke? Oke, ini MA1 ini dia berada di, memang tipis ya, tapi dia mengarah ke atas nih. Dan mudah-mudahan nanti ada peluang memotong garis warna merah dan juga warna biru ke atas. Jadi MA2 dan MA3-nya nanti bisa terjadi golden cross sehingga nanti saham ini akan melanjutkan penguatannya lagi. Oke, kita lanjutkan. Untuk range-nya saham ini kita menggunakan Fibonacci ya. Ini guys ya, namanya Fibonacci. Ini saya gunakan untuk baca range-nya saja sih sebenarnya sih. Oke. Untuk range dari Fibonacci ini sendiri memang untuk supportnya kan di 2965, 2965 itu area supportnya dan resistennya itu di 3.155 rupiah per lembarnya. Oke, dia berhasil ditutup di atas level titik resistennya ya, ditutup di level harga 3.270 rupiah per lembar. Artinya apa? Artinya saham ini masih memiliki peluang penguatan gitu. Kalau kita lihat dari parameter CCI, stokastik dan juga MACD, dia masih ada peluang penguatan lah setidaknya mulai dari tanggal 2 Juni 2022 sampai tanggal 10 Juni 2022 pastinya guys. Oke. Dan targetnya sih bukan arahnya sih ya, ini di level harga 3.461 rupiah per lembarnya. Kita lihat nanti. Kalau memang sentimennya masih oke ke saham ini tentunya bukan tidak mungkin dong saham ini, saham Adaro Energi Indonesia ini memiliki peluang sampai ke 3.460 atau 3.500 lah kurang lebihnya. Mudah-mudahan bisa ke sana selama sentimennya masih bagus ya di saham ini. Jadi teman-teman silakan nanti perhatikan sentimennya dan juga corporate action-nya apa gitu. Oke. Tetap disclaimer on dari saya. Oke. Kita lanjutkan ke saham berikutnya yaitu ada saham LSIP. Ini saham sawit ya guys ya. PP London Sumatera Indonesia. Oke, kita mulai dari stokastik ya. Stokastik saya hanya menggunakan parameter 14.3 sini guys, oke. Oke, kita mulai, kita lanjutkan. Oke, sebentar. Untuk stokastik ini sendiri, ini sudah dekat ya, dia di area 80% ya. Tapi dia nih sekarang di area 78%, 78%-an. Masih ada peluang penguatan, tapi kita harus hati-hati kalau nanti stokastiknya udah di area 80%. Kita harus hati-hati di situ, oke. Oke, itu stokastik tadi. Nah, sayangnya LSIP ini sisanya ini mengarah ke bawah ya. Ini mungkin profit taking lah, parameter 10, sisanya mengarah ke bawah ya. Dia di area 57%. Jadi ini masih profit taking atau koreksi wajar. Kita coba cross check dengan parameter 20-nya ini masih mengarah ke atas meskipun agak melandai. Tapi dia di area 77%-an mengarah ke atas, artinya ini masih bullish ya dan strong bullish untuk mid-nya. Untuk longnya sih ini agak sideways ya, mungkin butuh sentimen saham ini ya. Mungkin bisa laporan keuangan bagi dividen mungkin atau kita lihat aja nanti. Oke, karena kan harga CPO kan beberapa waktu kemarin itu sempat naik kan ya. Oke, kita perhatikan aja nanti. Jadi untuk shortnya ini wajar karena dia ada ini ya, dia profit taking. Koreksi, yang penting jangan sampai ini mengarah ke bawah di bawah area 0. Kalau udah di area ini garisnya mengarah ke bawah, berarti itu tandanya bearish ya. Oke, ini dia masih sejauh ini ya masih profit taking fasenya. Oke,
MACD garis warna biru di atas warna merah dan garis warna birunya ini masih mengarah ke atas. Artinya untuk short, mid, longnya masih ada peluang penguatan lah sejauh ini, sampai midnya paling tidak ada peluang penguatan. Oke, kita lanjutkan terakhir di candle-nya di sini. Oke, MA1, MA2. MA1-nya sudah berada di atas MA2 dan juga MA3. MA2-nya juga udah golden cross ya. Dan MA2-nya ini per tanggal 30 Mei kemarin, guys. Oke. Dan per tanggal 31 Mei ini masih mengarah ke atas ya. Cuman garis MA1-nya ini agak melandai, agak sideways. Ini kita harus hati-hati. Dan untuk range-nya, oke, dari saham L-shape ini support terdekatnya itu di level harga 1399 ya, kita boleh anggaplah 1400 atau 1390-an lah kurang lebihnya. Untuk resistennya yaitu di level harga Rp1.455 per lembarnya. Semisal nanti terjadi koreksi ya, support 2-nya itu di area Rp1.354 per lembar. Tapi kalau nanti ini masih kuat ya, dan terjadi break high atau harga 1455 itu pecah, maka saham ini memiliki peluang lagi menguat sampai paling tidak ya sekitar 1455 sampai Rp1.546 per lembarnya. Wow, cukup tinggi. Menarik, kita tunggu dari saham L-shape ini ya guys ya. Jadi ini area penguatannya kalau semisal nanti Rp1.455-nya itu berhasil ditembus. Oke, kita lanjutkan ke saham berikutnya. Ada saham KF atau Kimia Farma guys di sini. Oke, kita lanjutkan Kimia Farma. Kimia Farma garis warna biru udah berada di atas garis warna merah dan ini masih mengarah ke atas. Dia berada di area 70%. Tapi saat ini garis ini berada di area 69%. Nggak begitu tinggi sih, tapi udah tergolong tinggi, tapi nggak begitu tinggi menurut saya gitu. Kalau kita berdasarkan indikator stokastik ini ya. Gitu. Oke, kita lanjut ke sisanya gimana? Untuk sisanya garisnya masih mengarah ke atas ya guys ya. Garisnya masih mengarah ke atas dan ini berada di area bullish guys. Tepatnya di area 49%-an CCI parameter 10. Artinya masih ada peluang penguatan. Cuman apakah volatil atau tidaknya itu teman-teman perlu sekali lagi untuk melihat sentimen dan juga fundamentalnya. Nanti mungkin di sesi lain akan saya jelaskan nanti. Oke, parameter 20 ini juga mengarah ke atas ya. Dan ini strong bullish ya, karena garisnya itu berada di posisi 89% guys, tepatnya. Oke, parameter 30 bagaimana? Parameter 30 garis ini berada di area 17%-an mengarah ke atas ya. Ini masih uptrend, longnya masih uptrend nih gitu si Kimia Farma. Oke, ini menarik nih saham nih. Mulai estimasi 2 Juni sampai 10 Juni 2022 besok ya. Ini menarik nih. Oke, MACD juga di sini saya teman-teman perhatikan MACD-nya masih mengarah ke atas ya. Masih cukup kuat sih sebenarnya. Nggak begitu landai. Oke, setelah tertekan ya kan. Dan kali ini saham ini sempat sideways, ini mungkin fase sideways ya atau konsolidasi lah kalau boleh kita bilang. Oke, Mas satunya ini mengarah ke atas meskipun agak sideways, tapi mudah-mudahan ini nanti bisa memotong MA2-nya sekaligus MA ini sudah memotong MA3 mungkin. Mungkin dia udah golden cross ke MA3, tinggal ke MA2-nya. Kalau ini terkonfirmasi ya dia bisa aja nanti menguat terus ya. Oke, kita coba lagi dengan Fibonacci. Kita menggunakan Fibonacci ya guys ya. Untuk memastikan lebih tepatnya. Oke, seperti inilah. Oke, seperti ini aja udah cukup menurut saya. Oke, seperti ini. Oke, untuk range-nya dari saham ini yaitu di level harga support Rp1.388 per lembar sampai di level harga Rp1.570 per lembarnya ya. Ya, jadi supportnya itu di level harga Rp1.388 itu sebagai titik supportnya ya. Dan level resistennya yaitu di level harga Rp1.570 per lembarnya guys. Oke, itu resistennya. Kalau misalnya nanti ini jadi olah double top handle ya, maka dia bisa aja tuh menguat sampai ke level harga Rp1.713 per lembarnya. Tapi ingat tetap disclaimer on, teman-teman perlu perhatikan juga sentimennya. Oke, kita lanjutkan ke saham berikutnya. Ada EMTK di sini, Elang Mahkota Teknologi. Nah, ini termasuk saham yang favorit sih menurut saya sih di periode tahun kemarin ya. Dan menurut saya sih menarik untuk kita cermati pergerakan saham ini. Oke, tapi ingat disclaimer on. Untuk
indikator stokastik ini menunjukkan saham ini sudah oversold, artinya ini udah di bawah banget, udah rendah ya di sini, karena dia di area 12%-an ya, ini sudah cukup rendah banget ya malah di sini ya. Oke, garis warna birunya masih mengarah ke atas ya guys di sini. Oke, kita coba konfirmasi dengan CCI, ini juga udah masuk fase technical rebound ya, karena garisnya mengarah ke atas, tapi di area minus 37%-an. Seperti itu saya sebutkan, kalau ini di area ini garisnya mengarah ke atas, itu namanya dia rebound. Tapi kalau mengarah ke bawah namanya bearish ya. Parameter 10, 37% posisi garis CCI-nya, itu berarti namanya fase technical rebound. Oke. Dan di parameter 20 di sini garis CCI-nya itu mengarah ke atas di minus 70%. Juga masih fase technical rebound. Parameter 30 juga demikian ya. Ini di posisinya minus 100%, 101%, mohon maaf, minus 101%, artinya masih fase technical rebound cenderung konsolidasi sih gitu. Oke, itu CCI tadi. MACD gimana? Nah, kita perhatikan MACD-nya. MACD-nya ini ya ini agak sideways dia, tapi udah mulai mengarah ke atas. Mudah-mudahan nanti bisa terus mengarah ke atas sehingga membentuk pola golden cross ya guys ya. Kalau udah golden cross berarti dia udah mulai masuk fase uptrend atau bahkan bullish. Oke. Oke, kita lanjutkan. Oke, di sini MA1-nya ini udah mulai sideways, udah mulai dengak ke atas juga ya. Mudah-mudahan nanti bisa membentuk pola golden cross, memotong MA2 ke atas ya, sehingga nanti bisa uptrend, dan kalau bisa nanti juga memotong MA3 ke atas sehingga nanti bisa bullish juga. Oke, untuk orange-nya mari kita cek di sini. Untuk orange dari saham ini itu di level harga sebentar. Oke. Untuk saham ini supportnya ya saat ini ya itu di level harga sebentar. Oke, Rp1.878 per lembarnya. Itu level supportnya. Sedangkan untuk support 2-nya, misalnya nanti jadi koreksi ya, itu bisa ke area Rp1.732 per lembarnya. Kalau nanti terjadi koreksi, estimasi penurunannya bisa ke support 2 yaitu ke 1.724 lah di sini ya. Maaf, Rp1.724 per lembar. Sedangkan resistennya yang terdekat di level harga 2008 atau 2008 rupiah per lembar, sampai resisten 2 di Rp2.092 per lembarnya. Itu saham Elang Mahkota Teknologi analisanya secara teknikal. Kita lanjut ke saham berikutnya, ada saham Excel di sini atau Excel Axiata Tbk guys. Oke. Kita lanjutkan. Wow, ini ternyata stokastiknya malah dead cross dia. Tapi di dead cross-nya itu di area 11%-an ya. Artinya ini di area bawah dia dead cross-nya. Apakah saham ini akan terjadi koreksi? Mari kita simak aja nanti. Oke. Tapi ini sih udah tergolong murah ya. Untuk CCI parameter 10 di sini bisa teman-teman perhatikan. Dia mengarah ke atas ya, mengarah ke atas, cuman ini di area minus 8% guys. Parameter 10. Kita lanjutkan parameter 20-nya bagaimana? Parameter 20 juga ini minus 65%, minus 65,9% ya. Tapi mengarah ke atas, ini masih technical rebound sama tadi. Untuk parameter 30-nya ini malah minus 62%, agak sideways ya, tapi cenderung ke bawah tapi sideways lah. Mungkin butuh sentimen di saham ini ya. Kalau CCI sih dia mulai mau masuk fase uptrend sih, tapi dia masih di area minus 9%-an atau minus 8%-an ya CCI-nya. Oke, MACD bagaimana? MACD-nya garis warna biru mengarah ke bawah nih. Artinya mungkin ini masih akan ada koreksi atau tekanan lah untuk mid term-nya ya. Jadi benar-benar kita harus perhatikan sentimennya. Tapi ini minor analitik ya di sini ya. Kalau MA1 ini agak sideways dan dia mengarah ke atas ya. Kalau dia memang masih kuat nanti, sisanya benar-benar itu berada di atas area 0, itu berarti dia mulai masuk fase uptrend. Tapi ini masih konsolidasi dia sebenarnya. Tapi ini perlu kita cermati. Kalau sentimennya bagus dia bisa aja nanti uptrend ya. Jadi nanti MA1 garis warna hijau ini memotong MA2 ke atas sehingga nanti membentuk pola golden cross tepatnya. Oke, kita coba cek range-nya dari Fibonacci. Oke, seperti ini.
Oke, range-nya level support dari saham Excel Axiata ya kan. Ini di level harga 2.567,26 rupiah per lembar atau 2.560 lah kurang lebihnya. Itu level supportnya, dan level resistennya itu di level harga 2.725 rupiah per lembarnya. Itu level resistennya. Dan resisten berikutnya kalau memang nanti terjadi breakhead ya 2.700 tadi ya, dia bisa aja ke level harga berikutnya, yaitu di level harga 2.848,90 rupiah per lembarnya guys. Oke. Dan terakhir kita ke saham SCMA. Ini sahamnya SCTV dan Indosiar. Oke, kita lanjutkan. Kita mulai di sini sebentar. Oke. Oke, kita mulai dari stokastiknya ya guys ya, di sini parameter 14.3. Oke, ini udah mulai mengarah ke atas dan dia masih tergolong di harga bawah ya, yaitu di level harga di level garis warna birunya itu ini 31-32%-an lah kurang lebih. Ini masih di level harga oversold atau jenuh jual lebih tepatnya, harga bawah. Dan untuk CCI-nya ternyata saat ini garisnya marah ke atas tapi di level area minus 45%-an lah kurang lebih ya. Jadi ini masih fase technical rebound tepatnya. Parameter 20 juga ini di level 85 minus 85%. Dan parameter 30 ini juga di level malah di bawah ya, ini di minus 106%-an ya parameter 30-nya. Jadi ini saham ini benar masih fase technical rebound dan butuh sentimen banget untuk konsolidasinya ya. Oke. Dan untuk MACD-nya ini mengarah ke atas sih garis warna birunya. Ya mudah-mudahan nanti ada sentimen kuat sehingga nanti mengarah ke atas dan membentuk pola golden cross. Ini kalau jadi golden cross itu bisa uptrend dan pastinya saham ini mungkin akan ramai gitu. Oke. SCMA kita mulai sebentar ya guys ya, SCMA-nya. Kita coba menganalisa karena ini sudah ada fase fase konsolidasi. Kita mulai dari sini aja nggak apa-apa. Oke, mungkin di sini aja ya. Di sini aja deh. Oke, kita coba di sini, kita perhatikan. Untuk range-nya dari saham Surya Citra Medica Tbk atau SCMA ini sendiri, yaitu di level harga supportnya Rp215 per lembar sampai resisten Rp234 per lembarnya, itu resistennya. Dan resisten berikutnya yaitu di level harga Rp249,52 per lembar. Jadi Rp215 per lembar sampai Rp234 per lembar, itu adalah range-nya dari saham SCMA. Oke. Oke, seperti itu saja analisa teknikal kita ya di seri sampilan ini dengan estimasi waktu untuk tanggal 2 Juni sampai tanggal 10 Juni 2022 pastinya guys. Dan tentunya konten ini disclaimer on ya, tapi harapan saya bisa menjadi second opinion atau set opinion buat teman-teman untuk semakin mengasah kemampuan teman-teman untuk analisa teknikalnya. Dan saran saya teman-teman tetap untuk terus memperdalam teknikal saham ya, dan tetap mengikuti perkembangan di pasar modal terutama saham pastinya. Oke, itu saja dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa untuk menekan tombol like, share, subscribe-nya serta tinggalkan komen mungkin kalau ada saham yang ingin kita analisa bareng-bareng. Nanti bisa juga teman-teman kalau yang mau buka opening account silakan ada di kolom deskripsi dan juga atau kontak WA saya sudah cantumkan di kolom deskripsi juga. Oke guys. Oke, itu saja. Terima kasih sekali lagi telah menonton video ini sampai selesai. Mudah-mudahan bermanfaat dan tunggu di konten berikutnya. Jangan lupa untuk menekan tombol like, share, subscribe-nya dan juga untuk follow podcast My Pod Story, berbagi cerita bersama Maulana Sobri, dan tetap patuhi protokol kesehatan, ya kan? Menjaga jarak, memakai masker, dan juga rajin mencuci tangan. Mungkin kalau masker udah mulai dilepas, tapi harapan saya sih teman-teman tetap untuk safety-nya jangan lupa ya. Mudah-mudahan kita segera keluar dari endemi, dan bagi yang belum vaksin juga segera vaksin agar kita segera keluar dari pandemi ini maksudnya guys. Oke guys, itu dari saya. Happy lucky, happy trading, and happy investing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam Pancasila. Pancasila adalah rumah kita.